Kalau di Bosnia benda ni tak berlaku. Tapi tengok di Malaysia. Sebab tu saya sayang sangat Malaysia. Wah, wanita berhijab Malaysia ya. Jadi menginspirasi wanita-wanita lain di dunia gitu ya guys ya. Sehingga orang luar saja mengagumi dan terinspirasi daripada cewek-cewek yang ada di Malaysia guys ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Oke guys, kali ini kita akan reaksi sebuah video yang sangat menarik sekali, di mana ya kan Malaysia menjadi inspirasi seluruh dunia. Kok bisa begitu ya? Jadi ini bukan orang Malaysia yang mengatakan, tapi orang luar sendiri yang mengatakan guys ya. Wah, tanpa berlama-lama jom, saya sudah penasaran guys. Let's go, kita upload video. Korang pernah tak terfikir macam mana wanita bertudung boleh jadi penyanyi nombor 1 negara atau boleh jadi polis, askar, bomba? Ya ke? Saya rasa Siti benda itu Nurhaliza luar biasa bila saya sampai di Malaysia. Kalau di Bosnia benda ni tak berlaku. Kalau di Bosnia wanita penyanyi nasyid sahaja ada yang bertudung. Kalau penyanyi biasa memang takkan nampak. Tapi tengok di Malaysia, contoh Datuk Siti Nurhaliza sampai jadi biduanita negara. So saya sangat respect Malaysia. Wow. Wanita bertudung kat sini bebas kejar apa saja impian mereka, nak jadi polis ke askar ke penyanyi ke apa sahaja. Sebab tu saya sayang sangat Malaysia. Wah. So korang rasa macam mana, hijab itu kekuatan atau halangan? Dan kepada semua wanita di luar sana, jadi diri sendiri, pakai hijab, kejar impian. Sebab satu hari nanti mungkin anda pula akan jadi inspirasi kepada orang lain. Betul. Wow. Inspirasi dari Malaysia untuk wanita berhijab di seluruh dunia. Jadi ceritanya gini, gue mau coba angkat dari apa yang diceritain cewek bosnya ini. Dia ngomong soal gimana wanita berhijab di Malaysia tuh bisa bebas banget buat ngejar impian mereka. Ini bikin dia kagum banget, soalnya di Bosnia situasinya beda jauh. Dan kalau kita pikir-pikir, ini juga jadi cerminan gimana budaya dan masyarakat Malaysia tuh mendukung perempuan buat terus berkembang tanpa harus ninggalin identitas mereka, termasuk hijab. Hijab di Bosnia first. Kita mulai dari Bosnia dulu ya. Menurut cewek ini, di Bosnia kalau ada penyanyi berhijab, biasanya cuma di genre tertentu, kayak musik religi atau yang punya nuansa spiritual, penyanyi pop, penyanyi mainstream. Kayaknya jarang banget, atau malah nggak ada sama sekali. Hijab di sana kalau di dunia hiburan kayak jadi sesuatu yang nggak lazim. Mungkin ada stigma kalau hijab nggak cocok sama dunia showbiz, atau nggak bakal diterima audiens yang lebih luas. Nah, pas dia datang ke Malaysia, dia langsung ngerasa culture shock yang positif. Kenapa? Karena di Malaysia, dia lihat wanita berhijab bisa banget sukses di semua bidang. Dia kasih contoh Datuk Siti Nurhaliza, penyanyi nomor 1 di Malaysia, bahkan diakui sampai level internasional. Betul. Siti nggak cuma sukses karena suara emasnya, tapi dia juga jadi simbol gimana hijab nggak pernah dipenghalang buat perempuan buat sukses. Bener juga. Kebebasan wanita berhijab di Malaysia. Menurut gua, apa yang dia lihat di Malaysia ini emang luar biasa. Cewek-cewek berhijab di sini nggak cuma jadi penyanyi, tapi juga bisa jadi apa aja yang mereka mau. Polisi? Bisa. Tentara? Bisa. Bahkan gue pernah lihat ada pilot wanita yang berhijab juga. Dan ini semua nggak dianggap aneh. Malahan masyarakat tuh ngedukung banget karena hijab itu bagian dari identitas yang dihormati. Bener juga. Yang bikin lebih menarik, dukungan ini nggak cuma datang dari masyarakat umum, tapi juga dari sistem yang ada. Bener. Di Malaysia, hukum dan kebijakan seringkali memberikan ruang untuk perempuan berhijab buat berkembang. Misalnya di dunia kerja, nggak ada aturan yang melarang perempuan berhijab buat bekerja di bidang tertentu. Bahkan di sektor formal kayak pemerintahan atau swasta, hijab tuh udah jadi hal yang biasa banget. Hijab sebagai kekuatan. Bukan halangan, cewek bosnya ini juga bilang sesuatu yang dalam banget. Hijab itu bukan halangan, tapi justru kekuatan. Gue setuju banget sama poin ini.
Banyak orang di luar sana masih mikir kalau hijab tuh bikin perempuan jadi terbatas. Betul. Tapi kenyataannya justru sebaliknya. Hijab bisa jadi simbol keberanian, kepercayaan diri, dan komitmen terhadap nilai-nilai yang dipegang seseorang. Kalau kita lihat lebih dalam, suksesnya wanita berhijab di Malaysia tuh nggak cuma karena mereka punya bakat atau kerja keras, tapi juga karena mereka punya lingkungan yang mendukung. Dukungan keluarga, teman, dan masyarakat tuh penting banget. Mereka nggak dipaksa buat ninggalin hijab demi ngejar karier atau mimpi mereka. Justru hijab jadi bagian dari identitas mereka yang bikin mereka makin kuat. Inspirasi untuk semua. Yang bikin cerita ini makin keren adalah pesannya buat semua wanita di luar sana. Cewek Bosnia ini ngajak kita buat embrace diri kita sendiri. Apapun atribut yang kita pakai, termasuk hijab. Dia bilang, setiap perempuan tuh punya potensi buat jadi inspirasi buat orang lain. Dan gua rasa ini pesan yang harus kita bawa kemana-mana. Nggak peduli apa background kita, selama kita punya mimpi dan mau kerja keras, kita pasti bisa sukses. Kesimpulan, pelajaran dari Malaysia. Dari cerita ini kita bisa belajar banyak dari budaya Malaysia. Negara ini nunjukin kalau identitas pribadi, termasuk hijab, nggak perlu jadi penghalang buat berkembang. Sebaliknya, identitas itu justru bisa jadi kekuatan yang bikin kita beda dan unik. Buat kita yang hidup di lingkungan yang lebih konservatif atau penuh stigma, ini jadi pengingat kalau perubahan itu mungkin banget terjadi asal ada dukungan dari semua pihak. Jadi, buat kalian yang baca ini, jangan pernah takut buat jadi diri sendiri. Pakai hijab atau enggak, selama kita punya mimpi yang jelas dan kemauan buat ngejar, kita pasti bisa sukses. Dan siapa tahu, suatu hari nanti, lo yang bakal jadi inspirasi buat generasi berikutnya. Keep believing and keep chasing your dreams. Kalau kita bahas lebih dalam lagi, fenomena ini sebenarnya Ina juga bisa dilihat dari sudut pandang sejarah dan budaya. Malaysia sebagai negara yang mayoritas penduduknya Muslim punya tradisi menghargai nilai-nilai agama sekaligus membuka ruang untuk modernitas. Ini menarik banget karena nggak semua negara mayoritas Muslim punya pendekatan yang sama. Budaya dan sejarah hijab di Malaysia, kalau kita mundur ke belakang, hijab di Malaysia tuh udah jadi bagian dari identitas perempuan sejak lama. Tapi yang menarik adalah hijab di sini nggak pernah dianggap sebagai penghalang buat perempuan buat berperan aktif di masyarakat. Malahan dalam sejarah Melayu, perempuan seringkali punya peran penting. Dari tokoh-tokoh sejarah seperti Tun Fatimah yang dikenal sebagai perempuan tangguh, sampai perempuan-perempuan zaman sekarang yang terus mendobrak batasan. Budaya Melayu itu unik karena punya keseimbangan antara tradisi dan modernitas. Hijab sebagai bagian dari tradisi Islam, jadi elemen yang diterima dengan baik dalam konteks modern. Jadi nggak heran kalau di Malaysia, perempuan berhijab bisa dengan mudah masuk ke berbagai bidang, dari hiburan sampai militer. Ini nunjukin kalau nilai-nilai agama dan modernitas bisa jalan bareng tanpa saling bertentangan. Hijab dan representasi di media. Satu hal yang bikin cewek Bosnia tadi kagum adalah representasi wanita berhijab di media Malaysia. Kalau kita lihat, Malaysia tuh sering banget nampilin wanita berhijab di iklan, TV, bahkan film. Ini penting banget karena representasi itu ngasih pesan ke masyarakat kalau hijab itu normal dan nggak perlu dianggap aneh. Coba bandingin sama negara lain yang masih ada stigma soal hijab di media. Di sana, wanita berhijab seringkali cuma muncul di konteks tertentu, kayak agama atau isu sosial. Tapi di Malaysia, hijab udah jadi bagian dari keseharian. Bahkan banyak brand fashion lokal yang sukses besar dengan koleksi hijab mereka, kayak tudung Farida atau duck scarves. Ini nunjukin kalau hijab nggak cuma simbol agama, tapi juga bisa jadi bagian dari industri kreatif. Kalau ngomongin soal hijab, pasti nggak lepas dari isu kebebasan dan stigma. Cewek Bosnia tadi bilang kalau di negaranya ada batasan nggak tertulis soal apa yang bisa dan nggak bisa dilakukan perempuan berhijab. Ini beda banget sama di Malaysia, di mana perempuan berhijab bisa ngejar apa aja yang mereka mau. Tapi ini juga nggak lepas dari perjuangan. Nggak mungkin semuanya mulus tanpa ada tantangan. Gue yakin di Malaysia sendiri pasti masih ada orang-orang yang punya pandangan sempit soal hijab. Tapi bedanya, di sini lebih banyak orang yang mendukung daripada yang ngehalangin. Betul. Itu yang bikin perempuan berhijab di Malaysia punya ruang buat berkembang. Pesan untuk generasi muda yang paling gue suka dari cerita ini adalah pesannya untuk generasi muda, khususnya perempuan.
Cewek bosnya ini ngajak semua perempuan buat percaya diri dengan siapa diri mereka. Dia bilang hit itu bukan penghalang, tapi justru kekuatan. Dan Betul. ini benar banget. Kita hidup di zaman dimana mimpi besar tuh bukan cuma milik segelintir orang, tapi milik semua orang yang berani berusaha. Buat generasi muda di Malaysia atau dimanapun, cerita ini nunjukin kalau kita bisa jadi apa aja yang kita mau tanpa harus ninggalin nilai-nilai yang kita pegang. Mau jadi penyanyi, atlet, dokter, atau bahkan pemimpin negara, semua itu mungkin banget asal kita punya tekad dan dukungan dari lingkungan sekitar. Benar. Inspirasi dari Malaysia. Sebagai orang luar yang ngelihat fenomena ini, cewek bosnya tadi jelas banget terinspirasi sama apa yang dia lihat di Malaysia. Dan ini jadi pengingat buat kita semua, terutama yang tinggal di sini, buat nggak take it for granted. Kadang, kita suka lupa buat ngapresiasi hal-hal positif yang ada di sekitar kita, kayak dukungan masyarakat terhadap perempuan berhijab ini. Malaysia tuh punya potensi besar buat jadi contoh bagi negara lain dalam hal inklusivitas. Dan cerita ini nunjukin kalau inklusivitas itu nggak cuma soal toleransi, tapi juga soal memberi ruang bagi semua orang buat berkembang. Jadi buat kita semua, mari belajar dari cerita ini. Hijab atau enggak, identitas kita itu kekuatan kita. Betul. Dan dengan semangat dan kerja keras, kita bisa jadi inspirasi buat orang lain. Sama seperti bagaimana Malaysia menginspirasi cewek bosnya ini. Keep dreaming, keep working hard, dan jangan pernah ragu buat jadi versi terbaik dari diri lo. Alright guys, sudah selesai videonya dan ini sangat-sangat bagus sekali ya guys ya. Bahkan bisa dikatakan bahwasannya wanita berhijab Malaysia ya, jadi menginspirasi wanita-wanita lain di dunia gitu ya guys ya. Maksudnya adalah bahwasannya hijab itu bukan halangan, tapi hijab itu adalah kekuatan bagi kita semua gitu kan. Bangsa Melayu itu berusaha sungguh-sungguh mengangkat martabat agama Islam di samping mengejar kemajuan diri sendiri. Ya memang sangat sukar pada mulanya, namun jihad perlu diteruskan karena Allah. Wah terbaik komennya ini ya. Hijab bukanlah satu fenomenal semata ya. Ini adalah perintah Allah dalam Al-Quran ya. Di Malaysia ianya dipelopori ya sejak tahun 70-an lagi oleh muslimah, terutamanya pergerakan ABIM. Terus ia menular ke university, institut pengajian tinggi dan sekolah-sekolah hingga sekarang. Budaya ini terus berkembang sebagai the way of life bagi masyarakat Malaysia hingga ke hari ini di dalam pemakaian muslimah. Tapi memang begitu ya. Tapi memang begitu kenyataannya. Kita bisa melihat bagaimana banyak orang-orang berhijab di sana dan mempunyai prestasi yang sangat luar biasa. Ya, Masya Allah, tabarakallah gitu ya. Terbaik lah. Syukur kehadiran Allah. Nyatalah bertudung bukan halangan perempuan muslimah mendunia ya dalam bidang yang mereka mau ceburi. Bukan setakat tutup aurat aja, jaga kehormatan, hormat suami, dan berintegriti dalam kerjanya juga sangat perlu. Kenali Tuhanmu dengan mengenali dirimu sendiri. Wih terbaik lah komen-komennya nih. Masya Allah, tabarakallah. Nah guys, itulah tadi ya guys ya komentar-komentarnya. Dan kalau menurut saya ini keren banget sih, sehingga orang luar saja mengagumi dan terinspirasi daripada cewek-cewek yang ada di Malaysia guys ya. Oke, mantap ya. Keren banget. Dan kita lihat juga istilahnya banyak yang jadi tentara, polisi, ya kan, bomba dan lain sebagainya, yang mereka tetap menggunakan hijab. Itu terbaik guys ya. Oke, itu dulu videonya guys. Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.